atas waktunya untuk membantu saya memenuhi kewajiban saya dalam kegiatan PPG ini. Ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan kepada suster, terutama permasalahan yang ada di kelas saya. Untuk yang pertama itu di kelas saya masih anak-anak itu motivasi dalam belajarnya masih kurang. Itu menurut suster bagaimana dan solusinya bagaimana suster? Anak motivasinya kurang. Yang pertama mungkin mulai dari pagi ya, bisa menumbuhkan motivasi anak-anak untuk senang belajar dulu. Saya masuk sekolah senang, mungkin bisa dengan tepuk atau dengan nyanyi atau menanyakan kabarnya anak-anak, senang atau tidak hari ini, mengapa, itu bisa memberi kesadaran saat anak ya, oh saya hari ini di sekolah saya belajar, bertemu dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru, mau belajar, mungkin itu ditumbuhkan dulu lah saat senangnya anak-anak, biar tidak di kelas itu apa malas atau masih ngantuk seperti itu. Jadi menggugah semangat mereka dari awal ya suster. Dari awal. Untuk yang kedua suster, dalam penyampaian materi itu anak-anak itu kadang-kadang masih susah untuk memahami isi dari materi itu apa gitu. Terus itu bagaimana suster solusinya? Modelnya mungkin ya, kalau mungkin hanya ceramah saja, mungkin anak-anak juga bosan, kemudian juga kurang memahami. Maka kalau ada alat bantu yang bisa digunakan, sebaiknya digunakan, atau anak dilibatkan dalam materi itu. Bagaimana guru merancang supaya materi itu menjadi bahwa materi anak, bukan materi guru saja, tapi juga bagaimana anak-anak bisa terlibat untuk belajar. Jadi anak sebagai subjek ya, kalau sekarang bagaimana itu betul-betul dilaksanakan di situ. Jadi oh anak bisa merasa saya masuk dalam materi itu yang menyentuh, berguna bagi saya, mungkin seperti itu. Anak-anak diharapkan bisa merasa senang tadi, kemudian oh ini materinya ada sangkut pautnya dengan saya, mungkin seperti itu. Anak bisa merasa dan mulai menyenangi. Nah, modalnya senang itu pasti materi akan bisa ditangkap lebih baik. Terima kasih suster. Dalam penyampaian materi tadi kadang-kadang kan kita memberikan pertanyaan, anak ini sudah bisa apa belum. Nah di sini anak-anak itu nggak mau bertanya atau mungkin malu bertanya, itu bagaimana suster? Oke, ya hampir rata-rata anak-anak kita itu susah ya untuk bertanya, apalagi kadang juga guru saja juga kalau kita sedang pertemuan itu untuk bertanya itu apa malu atau nggak ngerti ya. Menumbuhkan rasa anak-anak untuk mau bertanya, bisa jadi mungkin anak-anak diminta apa yang ingin kamu ketahui dulu, ditulis dulu apa yang ingin kamu ketahui tentang materi tadi, ditulis dulu, nanti coba untuk bertanya. Jadi apa yang pertanyaan yang ditulis, kamu tulis itu kamu ungkapkan. Itu memang bagaimana pinter-pinternya guru menarik anak untuk anak mencoba apa ya, materi ini anak-anak merasa penasaran. Nah itu kalau anak-anak penasaran, anak-anak akan bertanya. Mungkin dari hal sepele dulu bertanya, bisa jadi mungkin juga dilatih juga tiap pagi juga bisa. Tadi ada yang mau bertanya atau apa ya, memang pada umumnya kita itu susah untuk bertanya dan jadi kita nggak tahu, maka lebih baik kita banyak latihan untuk bertanya ya, karena kalau anak bertanya berarti dia memikirkan sesuatu. Lain kalau anak-anak menjawab kita dia ada pertanyaan, saya mencari. Tapi kalau anak-anak sudah mulai berani bertanya dalam hal sepele apapun, itu berarti dia pertama berpikir, kemudian juga dia berani apa yang ada dalam hati saya atau apa, penasaran dengan materi itu. Jadi ya memang melatih anak untuk mau bertanya, trik-triknya dulu seperti apa, anak penasaran ya. Untuk yang berikutnya itu pembiasaan anak untuk membaca itu masih sangat rendah sekali di kelas 3 itu. Bagaimana?
pembiasaan membaca ya. Iya. Bisa diberi tugas anak membaca dan merangkum, itu pertama. Kemudian selain tugas di perpus misalnya ada pembiasaan bahwa ada jam ke perpus anak membaca, kemudian yang dibaca itu nanti juga diminta anak untuk merangkum, kemudian menyampaikan kepada temannya, itu sebagai tugas. Maka anak paling enggak terpaksa baca anak. Tapi kalau sudah anak mulai baca, gemar baca, atau juga jenis bacaannya, mungkin diusahakan kalau yang anak-anak kan senang banyak yang gambar, komik seperti itu lah. Coba dicari bacaan yang sesuai dengan kesukaan anak-anak. Kalau anak kelas 3 mungkin masih suka yang banyak warnanya seperti itu kan, full color, kemudian gambar-gambar, digambar. Mungkin kata-katanya sedikit, tapi di situ ada banyak gambar. Itu nanti bisa selain membaca itu tadi, nah nanti diminta untuk menceritakan kembali. Memang itu karena apalagi budaya sekarang anak lebih senang buka-buka HP daripada membaca buku. Nah, triknya guru atau orang tua membuat bacaan yang menarik untuk anak. Ya. Tentu yang berikutnya itu ketika pelajaran matematika itu terutama perkalian dan pembagian itu anak-anak tuh masih kesulitan dalam menghitung perkalian dan pembagian gitu. Itu bagaimana cara saya untuk mengatasi permasalahan dalam perkalian dan pembagian kepada anak-anak tadi? Oke. Pertama, angka itu memang abstrak ya. Maka saya usulkan pakai alat peraga dulu. Apa mungkin bendanya apa, atau anak-anak diminta bawa barang-barang yang bisa dibagi-bagi gitu nanti. Jadi istilahnya bentuk fisiknya ada, misalnya satu dibagi berapa, harus misalnya roti atau apa atau buah, nah dibagi seperti itu. Dan setelah itu mungkin juga latihan dihafal, paling tidak memang seperti itu, banyak latihan menghafal, dan paling tidak ada benda fisiknya pada saat pembelajaran matematika itu untuk membawa anak ini loh nak, satu misalnya satu dibagi nih seperti ini, ini gitu ya, dicoba saja untuk mewujudkan yang fisik itu pada saat pelajaran matematika dengan barang-barang alat-alat pelajaran. Kemudian untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa sih, biar saya bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, inovatif itu yang istilahnya biar anak-anak menarik kan. Ya. Sekarang itu kan platform Indonesia mengajarkan banyak, di sana banyak contoh. Misalnya Bu Sari juga bisa melihat ke sana yang disesuaikan dengan kondisi anak-anak di sini seperti itu. Karena memang sekarang contoh-contoh yang pembelajaran yang interaktif, inovatif itu banyak ragamnya. Intinya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Bagaimana entah dengannya dengan tepuk atau dengan lagu, nah, seperti itu. Apa yang kira-kira anak tertarik, ngetren misalnya kalau sekarang, lagu misalnya lagu apa, Gondang Ria atau apa ya, nah itu mungkin sainnya bisa diganti pelajaran, atau lagu apa, joget apa yang di TikTok itu menarik anak-anak banyak. Nah seperti itu nanti yang menjadi anak tertarik sekarang, fokusnya anak itu bisa dipakai untuk pembelajaran. Ya, saya rasa itu akan inovatif karena tiap orang kan lain nanti inovatifnya sesuai dengan kondisi anak-anak. Terima kasih Suster atas solusi, pendapat, saran yang diberikan kepada saya. Semoga kedepannya saya lebih bisa inovatif lagi dan kreatif lagi untuk anak-anak. Sama-sama, semangat, tetap sehat, ikuti PPG. Amin. Terima kasih juga.